What's up guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifal dari kursus Bahasa Inggris RPA 100 yang akan selalu menyediakan pelajaran-pelajaran gratis dan berkualitas hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. And today, I'm gonna teach you how to speak like a native speaker. Hari ini aku akan mengajarkan kalian bagaimana Anda bisa ngomong kayak orang bule. Ini adalah salah satu teknik yang perlu Anda kuasai. But before getting into it, sebelum kita masuk, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan juga press the bell icon supaya kedepannya Anda bisa menjadi, Anda bisa mendapatkan notifikasinya ya. Jangan lupa untuk press loncengnya dan juga don't forget, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan juga nyalakan loncengnya. Dan sekarang, let me teach you how to speak like a native speaker. Let's go right into it, guys. Have I got a surprise for you? Pack your bags. Oh no! You guys aren't supposed to get divorced for 7 years. What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont. Oh, good. Okay, good for you. Trying to recapture the magic. Good. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Have I got a surprise for you? Pack your bags. Oh no! You guys aren't supposed to get divorced for 7 years. What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont. Oh, good. Okay, good for you. Trying to recapture the magic. Good. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar bagaimana pertama Anda bisa ngomong kayak orang bule, seperti orang bule yang baru saja Anda tonton, terutama dalam mengatakan satu kalimat yang ada di depan Anda ini. Jadi itu dikatakan oleh Chandler. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat ini atau kalimat ini. Sebenarnya ini ada beberapa kalimat, yaitu 1 dan 2 ya. Sebenarnya ada 2. Bagaimana Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada pelafalan, aku minta Anda untuk meniru video yang satu ini dulu. Apakah Anda bisa atau tidak? Jika tidak bisa, aku akan mengajarkan Anda sampai Anda bisa. Silahkan nonton dulu. So what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? Alright, Anda baru saja selesai menonton cuplikan singkat tersebut, dan menurut teman-teman gimana? Apakah kalian bisa melafalkan kayak si Chandler? Jika belum, jangan khawatir, saya akan mengajarkan kalian sekarang ini. Pertama, kita akan lafalkan kata per kata dulu ya. Cara Anda melafalkan kata yang ini adalah so, alright? Kayak Anda baca ini. So. Atau kalau gaya British, tapi semuanya sama sih. Dia hanya kayak so, alright, kayak gini. Mirip-mirip semua. Nah, sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah so, alright. Sedangkan ini adalah cara Anda melafalkannya what, alright, kayak gini. Anda lafalkan kayak gini. What. Nah, kalau Anda pakai aksen British tentunya adalah what. Tetapi kita mau praktik sesuai yang dikatakan oleh si Chandler. Jadi kita akan praktikkan apa yang dikatakan Chandler. Nah, yang ini adalah do, alright, kayak gini. Kemudian you. Kemudian say, alright. Kemudian can. Kemudian atau can. Kemudian you lagi. Kemudian get. Kemudian out, alright, kayak gini. Kemudian of, sebenarnya bukan kayak gitu tapi kayak gini, of, alright, bunyinya v. Kemudian work, alright, kayak gini. Nah, jadi so what do you say? Can atau sebenarnya can atau can gak menjadi masalah. Can you get out of work? Kayak gitu. Itu sebenarnya pelafalan yang benar sekali sesuai kamus dan kata per kata, itu udah benar sekali. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin orang ngomong kayak gitu. Itu terlalu pelan, alright. Anda nggak akan pernah dengar seorang boleh kayak so what do you say? Can atau can you get out of work? Nggak akan pernah kayak gitu ya. Yang mereka lafalkan adalah seperti yang dilakukan oleh si Chandler tadi. Dia ngomong, kalau Anda perhatikan, T ini tidak dilafalkan.
dia bilang, so what do you say? Sekali lagi pelan-pelan, so what do you say? Jadi what do you say? Alright. Bahkan nanti yang lebih ekstrim lagi, ini dia bisa semua yang di sini, terutama nanti akan kita pelajari, dia bisa kayak de, ye, se. Nah, nanti kita akan pelajari, tapi kita fokus pada apa yang dikatakan oleh si Chandler dulu ya, supaya kalian nggak bingung. So, sekali lagi, so what do you say? So what do you say? Jadi sekali lagi, what do you say? So what do you say? Kayak gitu. So what do you say? So what do you say? Kayak gitu ya. Nah, yang ini, ketimbang dia bilang can atau can, kalau Anda buka kamus itu pasti bunyinya kayak gitu. Mereka lafalkannya dengan kun. Jadi, sebenarnya kayak bunyi suar dengan bunyi n, kun, atau bahkan ada orang yang kayak tulis kayak gini doang, kun, kayak gitu ya. Jadi, tetapi meskipun pendek kayak gitu, karena pendek kayak gitu, dia langsung dihubungkan dengan you. Can you, right? Can you? Nah, ini karena bunyi T, kalau Anda menggunakan aksen Amerika, bunyi T itu kalau diapit oleh bunyi vowel, two vowels, berarti bunyinya akan menjadi D yang halus atau soft D atau kadang dikenal dengan flap D, alright? Jadi ketimbang get out, kalau Anda menggunakan aksen British tentunya nggak berubah, mereka bilang get out, alright? Get out. Jadi seolah-olah get out. Sebentar. Nah, kayak gini, get out, alright? Get out, kayak gitu. Nanti saya akan tunjukkan di video orang bulenya yang dilakukan oleh si Chandler juga. Kemudian ini ketimbang of, dia biasanya kadang itu kalau orang ngomong cepat-cepat, dia ini berubah menjadi alright? Jadi bukan of lagi, tapi Meskipun kadang juga kayak dulu pernah saya nonton film Jumanji, si Kevin Hart dia kelafalkan dengan of, alright? Itu adalah kebiasaan mereka juga. Jadi ketimbang dia bilang get out of work, mereka bilang get out, alright? Jadi get out alright? Get out. Jadi get out of work, alright? Get out of work, kayak gitu. Jadi can you get out of work? Can you get out of work? Kayak gitu ya. So what do you say? Can you get out of work? Jadi kayak gitu. Sekali lagi kalau kita agak lebih mulai latihan sekarang, latihan yang realnya ya. Sebentar aku hapus ini supaya nggak mengganggu pemandangan Anda. Jadi, so what do you say? Can you get out of work? Sekali lagi, so what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? Kayak gitu. Kira-kira cara Anda lafalkannya gaya orang bule. Jadi, ayo mari kita praktekkan ya, supaya praktekkan sampai ini semua sakit, mulut semua sakit ya. So what do you say? Can you get out of work? Sekali lagi, so what do you say? Can you get out of work? Kayak gitu. So what do you say? Can you get out of work? Kayak gitu ya. Nah, saya minta Anda untuk praktekkan apa yang dikatakan oleh Chandler dalam cuplikan video ini dan oleh orang-orang bule yang lain dalam cuplikan video berikut ini. Alright, perhatikan mereka akan lafalkan sama persis seperti yang saya ajarkan tadi. So what do you say? Can you get out of work? Ayo, mari kita saksikan bersama. So what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? So what do you say? Can you get out of work? You're a lawyer. What do you think? What do you want, Mom? What do you suppose he's doing here? Sheldon, get out of my way. Get out of here, Mon! Get out of here, Mon! It's get out of here, Mon. That's how you say it. Just get out of my head, Luke. Alright guys, Anda baru saja selesai belajar cara melafalkannya. Sekarang mari kita belajar cara menggunakannya. Alright. Nah, untuk kalimat yang pertama yaitu yang ini, kapan kita gunakannya? Ini aku udah tulis semua supaya aku nggak lupa, karena takutnya kalau aku nggak tulis, aku hanya kayak berdasarkan pengetahuan saya, takutnya saya lupa ya. Kemudian baru saat nonton ulang, aduh aku lupa ini. Biasanya kadang kayak gitu, makanya aku tulis ya. Nah, arti yang paling pertama itu adalah do you agree? Artinya menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju? Jadi kapan Anda menggunakannya? Kalau Anda meminta pendapat orang lain. Jadi Anda katakan what do you say? Alright, sekali lagi what do you say? Alright, what do you say?
kita mau meminta pendapat orang lain. Misalkan kita muncul dengan ide tertentu atau rencana-rencana tertentu. For example, aku udah buatkan di sini ya. I was thinking we could go to a dinner in town and maybe go see a movie afterward. What do you say? Nah, kayak gini. Aku pikir kita bisa makan malam di kota dan sesudah itu kita nonton. Alright, menurut kamu gimana? Nah, ini artinya menurut kamu atau apakah kamu setuju? Kayak gitu ya. Jadi kapan kamu gunakan? Kalau minta persetujuan dari seseorang. So once again, I was thinking we could go to dinner in town and maybe go see a movie afterward. What do you say? Kayak gitu ya. Atau misalkan yang di bawah sini, I think we could benefit from this deal. What do you say? Kayak gitu. Aku pikir kita bisa beruntung dari deal yang ini. Menurut kamu gimana? Alright. Jadi kapan Anda menggunakan what do you say ketika Anda meminta persetujuan orang lain? Atau misalkan contoh lain. Let's go to Bandung and have some fun. What do you say? Mari kita pergi ke Bandung dan kayak nikmatilah hidup gitu ya. Kita bersenang-senang di sana. Menurut kamu gimana? What do you say? Nah, kita memberikan ide, kita meminta persetujuannya dia atau pikirannya dia itu kayak gimana, alright? Atau misalkan kalimat lain. Tapi ini nanti ya ini bisa. We could benefit from this business. What do you think, Pap? Atau what do you think, Dad? Kayak gitu ya. Kadang orang melafalkannya dengan Pap, nggak menjadi masalah ya. Kayak gimana ya? Kadang penulisannya kadang kayak gini, ada yang tulisnya kayak gini. Karena ini sebenarnya kayak bukan bahasa Inggris. Ini biasanya orang-orang kayak Italia yang berpindah ke Amerika atau orang-orang yang dari luar yang pindah ke Amerika. Kalau Anda panggil dad ya atau father itu adalah bahasa Inggris. So we could benefit from this business. What do you think, Dad? Atau what do you think? Kayak gitu ya. Menurut kamu gimana? Kita bisa untung dari bisnis ini. Menurut kamu gimana? Jadi kalau Anda minta persetujuan orang lain atau minta pendapat orang lain, pakailah what do you say. Nah, ini memiliki arti yang sama dengan yang ini. What do you think? Alright? Apa pendapat kamu gitu ya? Mereka punya arti yang sama. What do you think atau what do you say memiliki arti yang sama ya. Kita lanjut ke arti yang berikutnya. Kapan kita menggunakan itu? Kita gunakan itu mau, kadang orang boleh menggunakannya untuk menanya apa kabar, what do you say. Nah, untuk kata ini biasanya kadang pelafalannya itu orang-orang agak malas sedikit. Mereka lafalkan ini ketimbang bilang what, meskipun ada yang bilang what ya. Ada yang banyak juga yang melafalkannya dengan were. Kemudian do, the. Kemudian you, ye. Say, se. Jadi what do you say? What do you say? Kayak gitu, kayak lebih cepat, gampang dan lebih cepat. What do you say? Kayak gitu ya. Itu artinya how are you? Alright. Nah, misalkan di sini aku udah buat what do you say, Tom? Atau what do you say, Tom? Kayak gitu. Nah, enak banget kan? What do you say, Tom? Kayak gitu. Apa kabar itu artinya? Jadi si B juga jawab, hey man, how are you doing? Atau bahkan ini kadang biasanya tidak dilafalkan kayak how you doing. Nah, itu biasanya di TV show Friends. Si Joey biasa katakan how you doing. Kayak gitu ya. Atau Anda bisa bilang good, fine, alright, kayak gitu, nggak menjadi masalah. Next, Anda juga bisa gunakan what do you say, itu artinya what's your answer. Nah, ini memiliki arti yang mirip seperti yang paling pertama ya. Menurut lu gimana? Atau apa pendapat kamu? Apa jawaban kamu? What do you say? What's your answer? Mereka memiliki arti yang sama. For example, di sini aku udah buatin percakapan. I can offer you $700 for your old car. What do you say? Aku bisa tawarkan atau bisa kasih $700 untuk mobil tua Anda atau mobil lama Anda. Menurut kamu gimana? Nah, si B kalau misalkan setuju, I'll take it. Alright? I'll take it itu artinya saya setuju, saya akan ambil uangnya tersebut. Silahkan ambil mobil saya. Atau Anda bisa bilang yes, I'll take it. Alright? Atau no, I'm sorry. Kayak gitu. Kalau misalnya enggak, no, I'm sorry. Anda bisa katakan it's a little
too low, terlalu kurang gitu ya. Atau Anda bisa katakan apa ya, it's not for sale, alright. Ini nggak untuk dijual gitu ya. Atau Anda kalau memang setuju untuk dijual, ya I'll take it, alright. Or yeah, you can have it. Ya, Anda bisa dapatkan sekarang atau bisa miliki sekarang. Jadi kayak gitu. Jika Anda menaruhkan sesuatu dan Anda pikir, hey, menurut kamu gimana? Kayak gitu ya. Atau misalkan, ini aku tiba-tiba terpikir, misalkan ada orang yang datang pinjamin saya uang ya, pinjam uang ke saya. Aku bisa membalas, you wanna. Nah, sebentar ini aku tulis ya, you wanna borrow. Anggap saja $100 atau $100. Si B menjawab, yes. Alright, aku bilang, anggap saja aku atau siapa si A ini bilang, alright, I'm gonna give you $100, but you have to pay me back. Kamu harus kembalikan ke saya $120, right? Kamu harus kembalikan ke saya $120. What do you say? Nah, kayak gitu. What do you say? Jadi aku kasih kamu 100, tetapi kamu harus kembalikan 120. Menurut kamu gimana? Kayak gitu ya. Jadi Anda selalu meminta jawabannya dia atau persetujuannya dia, memiliki arti yang sama seperti yang paling pertama. You wanna borrow $100 atau you wanna borrow $100? Yes, alright. I'm gonna give you $100, but you have to pay me back $120. What do you say, alright? Or what do you think? Kayak gitu, memiliki arti yang sama. Next one. Nah, selain itu kita bisa juga gunakan kalau kita mau meminta anak Anda atau mau mendisiplinkan anak Anda untuk katakan thank you or thank you dengan please, alright? Misalkan kalau ini aku tulis di sini, example, when Aunt Sally gave Billy some candy, his mother said to Billy, what do you say? Jadi misalkan ada seorang tante kasih manisan ke anak Anda, nah anggap saja namanya Billy. Nah, dia tidak mengatakan terima kasih, jadi Anda bilang, hey, bilang apa ke tante? Nah, biasanya kan bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, bahasa Inggrisnya yang ini. What do you say? Alright. Nah, si Billy bisa katakan thank you, good boy. Alright, kayak gitu ya. Jadi Anda mau urge, ini dia. You wanna urge your child to say thank you or please. Jadi Anda mau meminta anak Anda untuk katakan thank you or please, alright? Jadi misalkan kalau dia nggak katakan itu bagus untuk mendisiplinkan anak Anda supaya tahu tata sopan santun gitu, tata cara gitulah. Next, itu kita akan bahas tentang get out of doing something atau get out of doing something. Sekali lagi, cara Anda lafalkannya tadi adalah get out of, alright? Get out of doing something. Nah, itu artinya to avoid having to do some task, alright? Artinya Anda mau menghindari melakukan sesuatu. Misalkan get out of paying taxes. Anda tidak mau atau menghindari membayar pajak. Get out of atau get out of, tergantung ya. Bisa Anda pakai get out of paying taxes. Artinya menghindari bayar pajak. Atau misalkan for example, di sini aku udah tulis Charlie tried to get out of going to school by pretending to be sick. Jadi Charlie berusaha untuk tidak ke sekolah atau menghindari sekolah dengan berpura-pura sakit. Charlie tried to get out of going to school by pretending to be sick, alright? Atau kalimat yang berikutnya, di sini aku tulis bahwa don't think you can get out of doing your chores that easily, alright? Jadi jangan berpikir Anda bisa menghindari pekerjaan rumah Anda dengan gampang begitu ya. Chores itu misalkan kayak membersihkan rumah, membantu mama masak atau apa, pokoknya hal-hal yang berhubungan rumah, mungkin menyiram tanaman di taman kayak gitu ya. Itu namanya chores. Sebenarnya kata dasarnya adalah chore.
Nah, don't think you can get out of doing your chores that easily. Alright, jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi get out of doing your chores. Alright. Atau yang berikut, you can just get out of work, or you can just get out of going to work, atau you can just get out of going to meeting. Alright. Jadi Anda bisa menghindari pergi ke kerja atau pergi ke sebuah pertemuan. Get out of work. Ini seperti yang tadi si Chandler katakannya. Get out of work. Get out of going to meeting. Alright, kayak gitu. Atau hey, get out of my way. Nah, ini artinya kalau get out of my way itu artinya kayak minggir. Alright. Kayak hey, move. Ini artinya move sih ya. Anda bisa pakai kata move or get out of my way. Enaknya pakai get out of my way sih. I wanna put these boxes there. Aku ingin menaruh kotak-kotak ini di situ ya. I want to put these boxes there. Sekali lagi, I want to put these boxes there. Get out of my way atau get out of my way. Bisa get out of my way or get out of my way juga nggak menjadi masalah ya. Kalau orang Inggris mereka bilang get out of my way, alright? Atau get out of my way. Get out of juga nggak menjadi masalah. Kebiasaan orang aja. Nah, next. Misalkan ada percakapan, hey, I have a meeting on Friday. Aku ada pertemuan pada hari Jumat. Nah, si B bilang, can you get out of it? Atau can you get out of it? Can you get out of it? Atau can you get out of it? Kayak gitu ya. Bisakah kamu kayak nggak pergi? Nah, si A bilang, I'm trying, aku sedang berusaha, alright? Jadi, Anda bisa get out of doing something atau menghindari melakukan sesuatu. Misalkan apa yang Anda ingin hindari. Anggap saja get out of atau get out of my old habits, alright? Jadi keluar dari kebiasaan lama saya, get out of my old habits. Mungkin kebiasaan lama kamu itu nggak produktif, jadi Anda mau hindari. Atau anggap saja get out of smoking, berhenti merokok, alright? Jadi itu juga Anda bisa. Jadi di sini biasanya sesudah of itu adalah kata kerja ditambah dengan ing, alright? Kalau kata kerja ing, tetapi kalau kata benda dia langsung aja disebutin dengan kata benda. Misalkan kayak gini, get out of my old habits. Atau misalkan yang tadi, get out of my way, alright? Get out of my way, alright? Jadi my way itu adalah kata benda, langsung saja di situ. Anda mau menghindari apa? Ya, kalau atau misalkan yang ini, get out of work, get out of work, atau get out of work. Work di sini adalah kata benda. Jadi work itu ada dua, kata kerja, kata benda juga. Di sini adalah kata benda. Makanya dia langsung work aja ya. Tapi kalau misalkan di sini adalah kata kerja, misalkan seperti ini, going to meeting, alright? Go, kita nggak bisa bilang get out of go to meeting, nggak bisa kayak gitu. Jadi get out of going to meeting, alright? Sekali lagi get out of going to meeting. Makanya di sini juga get out of doing your chores, alright? Atau di sini get out of going to school, alright? Kayak gitu. Atau misalkan hal lain. Nah ini misalkan get out of doing something, get out of paying taxes, kayak gitu ya. Jadi kalau Anda get out of something itu berarti entah kata kerjanya itu harus ditambah ing atau langsung saja kata bendanya. Dan aku harap teman-teman mengerti untuk pelajaran kali ini. Mungkin kebanyakan, tetapi coba nonton video ini berkali-kali sampai Anda betul-betul bisa. Dan ini baterai saya udah mau habis. Dan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kedepannya kalau kita publish atau upload video-video berkualitas lainnya, Andalah yang menjadi orang pertama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, alright? Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin join komunitas kami, terutama sekarang kita memiliki program yang mana ada 85% diskon, 85% off. Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968. Anda setiap hari akan praktek ngomong dengan saya. Anda setiap hari akan saya latih Anda untuk melafalkan banyak sekali kata sehingga Anda semakin lancar. Tambah kosakata tiap hari, belajar hal-hal basic setiap hari, mulai
Anda bisa akses materi kami, Anda bisa akses grup WA kami setiap hari, Anda bisa bertanya ke saya setiap hari, Anda bisa lakukan apa saja di sana setiap hari. Dan ada sekarang 85% off. Jadi Anda hanya bayar Rp150.000. Anda bisa langsung aja mendapatkan semuanya itu. Dan kedepannya kita akan membuat sebuah program yang lebih menarik lagi, yang mana kita mau supaya Anda lebih cepat lancar. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tuned di sini supaya kapan kita mengumumkan hal tersebut, alright? Dan saya harap kalian bisa belajar sesuatu dari pelajaran hari ini. Dan sesudah ini saya minta Anda untuk praktikkan. Tulislah di komentar atau ngomong sendiri. Kira-kira kalian mau ungkapkan kata what do you say itu untuk apa? Misalkan entah minta jawaban apa, atau latihan sama anak Anda, minta dia untuk berterima kasih, atau say please, atau apa saja, atau pokoknya sesuai kegunaan yang tadi. Atau misalkan Anda mau get out of apa? Get out of doing something apa itu ya. Misalkan get out of work, get out of doing your old habits, melakukan kebiasaan lama Anda, atau get out of working out itu juga bisa, atau get out of apa ya. Silahkan Anda praktekkan supaya kedepannya Anda bisa semakin lancar ngomong bahasa Inggris, dan tidak lupa pelajaran yang sangat sederhana tetapi sangat berkualitas ini. Alright guys, dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini untuk melatih kemampuan bahasa Inggris Anda. Good luck guys. Have I got a surprise for you? Pack your bags. Oh no! You guys aren't supposed to get divorced for 7 years. What? No, I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont. Oh, good. Okay, good for you. Try to recapture the magic. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. You're a lawyer. What do you think? What do you want, Mom? What do you suppose he's doing here? Sheldon, get out of my way. Get out of here, Mon. Get out of here, Mon. It's get out of here, Mon. That's how you say it. Get out of my head, Luke.